Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irindi Bruginting. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 di Poltekkes Kemenkes Medan. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai pemprosesan peralatan perawatan pasien dan jenis-jenis kantong sampah medis. Nah, materi ini sangat penting karena dalam pelayanan kesehatan bukan hanya penanganan pasien yang menjadi fokus, tetapi juga bagaimana kita memastikan tiap alat yang digunakan tetap aman, serta bagaimana limbah medis dikelola dengan benar agar tidak membahayakan lingkungan. Peralatan medis adalah salah satu elemen paling vital dalam dunia kesehatan. Namun, peralatan medis yang tidak diproses dengan benar dapat berubah menjadi media penularan infeksi. Oleh karena itu, diperlukan standar pemprosesan alat kesehatan yang mencakup 5 tahap utama. Yang pertama, ada dekontaminasi. Tahap awal untuk menghilangkan sisa darah, cairan tubuh, atau kotoran yang menempel pada alat, biasanya dilakukan dengan cara merendam alat dalam larutan khusus sebelum dicuci. Yang kedua, ada pencucian. Setelah didekontaminasi, alat dicuci dengan air mengalir dan deterjen medis. Pada tahap ini, kotoran yang masih menempel dibersihkan hingga alat terlihat bersih secara fisik. Yang ketiga, ada disinfeksi. Selanjutnya, dilakukan proses disinfeksi untuk membunuh sebagian besar mikroorganisme. Bisa dilakukan dengan bahan kimia tertentu atau menggunakan panas pada suhu tertentu. Yang keempat, ada sterilisasi. Inilah tahap terpenting. Sterilisasi bertujuan menghilangkan seluruh mikroorganisme, termasuk spora bakteri yang sangat resisten. Metode yang umum digunakan adalah autoklav, panas kering atau dengan gas tertentu. Dan yang kelima adalah penyimpanan. Setelah alat steril, alat harus disimpan di tempat yang tertutup, kering, dan higienis. Hal ini memastikan alat tetap steril sampai digunakan kembali. Nah, teman-teman, kelima tahap ini adalah fondasi untuk menjamin keamanan pasien sekaligus melindungi tenaga kesehatan dari risiko infeksi. Selain pemprosesan peralatan, pengolahan limbah medis juga tidak kalah penting di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan. Limbah medis harus dipisahkan berdasarkan jenisnya dengan menggunakan kantong berwarna. Berikut adalah jenis-jenis kantong sampah medis beserta kegunaannya. Yang pertama, ada warna kuning. Digunakan untuk limbah infeksius seperti perban bekas, kapas berdarah, sarung tangan sekali pakai yang terkontaminasi, atau alat yang terpapar cairan tubuh. Yang kedua, ada warna merah. Digunakan untuk limbah benda tajam, misalnya jarum suntik, pisau bedah, dan pecahan kaca dari laboratorium. Limbah tajam ini harus masuk ke safety box sebelum dimasukkan ke kantong merah agar tidak melukai petugas. Yang ketiga, warna hitam. Digunakan untuk limbah non-medis yang tidak berbahaya seperti kertas, plastik, atau sampah umum lainnya. Yang keempat, warna biru. Digunakan untuk limbah farmasi. Contohnya obat-obatan yang sudah kadaluarsa atau sisa bahan kimia farmasi. Dan yang kelima, warna hijau. Digunakan untuk limbah non-infeksius seperti sisa makanan dari dapur rumah sakit. Nah, dengan pemilihan warna kantong tadi, proses pengolahan limbah menjadi lebih teratur, aman, dan tidak mencemari lingkungan. Nah, teman-teman, mari kita bayangkan sejenak sebuah jarum suntik yang tidak diproses dengan benar atau kapas bekas yang dibuang sembarangan bisa menjadi sumber penyakit berbahaya. Karena itulah disiplin dalam pemprosesan alat dan pengolahan limbah bukan hanya aturan, tapi tanggung jawab moral bagi setiap tenaga kesehatan. Kita tidak hanya melindungi pasien, tapi juga diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat luas. Sebagai penutup, mari kita ingat bersama, peralatan yang diproses dengan benar akan melindungi pasien, limbah medis yang dipisah sesuai warna akan melindungi lingkungan. Semoga materi ini bermanfaat, menambah pengetahuan, dan menguatkan semangat kita semua untuk bekerja dengan lebih disiplin dan profesional. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.